Sepertinya Sekte Sihir Guntur belum pernah menemukan Netherworld Thunderheart, terlihat dari tempatnya tidak terjamah manusia, karena Mu Chen telah menemukannya. Tanpa menyia-nyiakan waktu dia berusaha untuk menyempurnakan ke dalam dirinya. Dengan api yang tidak mudah hancur di tangan kanan dan setan hati di tangan kiri, Mu Chen dapat mempraktekkan seni 9 gajah, 9 naga dengan potensi maksimal. 3.000 pendekar, di aula utama Sekte Sihir Guntur. Sejauh ini, kami telah merebut hampir setengah dari wilayah itu. Layar energi spiritual tersebar di aula utama. 9 neter menunjuk ke peta wilayah pertempuran. Hampir setengahnya telah diambil alih oleh wilayah Daluo. Bisa dibayangkan bahwa dalam 1 bulan, kedua belah pihak pasti mengalami banyak perang. Saat Mu Chen melihat ke layar, dia bisa mencium bau darah secara tidak jelas. Untuk setiap kota yang telah direbut, terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan. Perang itu brutal dan tanpa ampun. Ini bukanlah Akademi Spiritual Surga Utara. Perang sebenarnya dimulai sekarang, kata 9 neter dengan tenang. Mu Chen, Tang Bing, dan kekuatan top lainnya dari Istana 9 neter mengangguk dan tampak serius. 3 kekuatan teratas di wilayah 100 pertempuran tidak bertindak selama periode ini. Jika ya, wilayah Daluo tidak akan bisa menguasai sebagian wilayah secepat itu. Di lembah 10.000 pedang, apakah ada gerakan dari Sekte Mayat Iblis dan Langit yang berduka? Mu Chen bertanya, karena garis pertahanan telah menyusut secara drastis, 3 kekuatan teratas tidak mungkin terus menahannya. Jika tidak, pasukan lain di wilayah 100 pertempuran tidak akan senang dengan mereka. Menurut informasi terbaru, semua orang dari lembah 10.000 pedang, Sekte Mayat Iblis, dan Langit yang berduka berkumpul di tempat ini. Nine Neter menyipit dan menunjuk ke peta. Itu adalah garis pertahanan paling canggih di 100 wilayah pertempuran. Battle City. Mu Chen menatap kota di peta. Dia telah mendengar bahwa itu adalah kota strategis yang penting, dan skalanya besar. Itu telah dikendalikan oleh 3 kekuatan. Pada saat ini, itu adalah garis pertahanan terbaik di 100 wilayah pertempuran. Bahkan wilayah Daluo merasa rumit di hadapan kota strategis yang begitu penting. Nine Neter berubah menjadi kuburan dan berkata, para master dan orang-orang kuat lainnya dari lembah 10.000 pedang, Sekte Mayat Iblis, dan Sorrowful Sky akan berkumpul di sini. Itu akan sangat kuat. 100 Battle Territory telah menantang kita menuju perang terakhir. Seluruh wilayah utara mengawasi kami. Mundur atau tanda kelemahan apapun akan menodai reputasi kita. Petik 2. Menantang kami untuk perang terakhir. Mu Chen menjadi pucat. 100 wilayah pertempuran memiliki keberanian untuk menantang mereka menuju perang terakhir. Dengan Tian Xuan Hall diam-diam membantu mereka, ratusan wilayah pertempuran telah menjadi berani, kata 9 neter sambil mencibir. Mu Chen mengangguk. Ketika pertempuran penaklukan dimulai, dominator wilayah Daluo telah menyebutkan bahwa Liu Tiandao dari Balai Tian Xuan sedang mengincar mereka, jadi dia tidak bisa melibatkan diri. Jika wilayah Daluo kehilangan kekuatan tertinggi seperti dominator, mereka akan kehilangan posisi dominan mereka. Ratusan wilayah pertempuran memiliki keberanian untuk menantang wilayah Daluo karena jika mereka berhasil memenangkan perang, mereka dapat menginjak wilayah Daluo untuk mengambil posisi. Reputasi mereka akan meroket. Ini bukanlah pertempuran yang mudah untuk wilayah Daluo. Apa yang dikatakan 3 raja? Mu Chen bertanya. Pertempuran penaklukan dikendalikan oleh 3 raja. Karena 100 wilayah pertempuran telah mengeluarkan tantangan, 3 raja akan bereaksi. 3 raja telah memerintahkan semua kekuatan tertinggi di wilayah Daluo untuk berkumpul di luar wilayah 100 pertempuran. Perang sedang terjadi dalam radius 1000 mil di wilayah tersebut, kata Nine Neter. Mu Chen mengangguk. Mengingat posisi wilayah Daluo, mereka harus menerima tantangan tersebut. Pertempuran yang akan datang akan menjadi sangat intens dan mengerikan. Ini akan menjadi pertarungan antara 2 kekuatan besar. Pertarungan sebelumnya tidak akan ada artinya dibandingkan dengan itu. Mu Chen memandang Nine Neter dan bertanya, bagaimana dengan kami? Karena wilayah Daluo telah memobilisasi semua kekuatan teratas, Istana 9 Neter tidak akan keluar darinya. Ayo pergi ke Battle City. Nine Neter berdiri tanpa ragu dan melambaikan tangannya. Suara dinginnya bergema di aula utama. Sebagai warga wilayah Daluo, mereka tidak akan mundur dari perang yang begitu penting. Kekuatan tertinggi di Istana 9 Neter menangkupkan tinju mereka dan berteriak, ya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat keluar dari aula utama. Di barat laut,
langit suram dan dipenuhi peperangan. Dia bisa merasakan darahnya berdenyut di pembuluh darahnya. Dia membutuhkan pertempuran seperti itu, karena ini akan membantu mempertajam keterampilannya menuju jalur menjadi master yang tak tertandingi. Suatu hari, semua orang di benua Tianluo akan mengenalnya. Saat itu, dia akan memenuhi janji yang dia buat untuk gadis itu. Luo Li, tunggu aku. Battle City. Ini adalah kota agung yang diwariskan dari zaman primordial. Itu telah bertahan dalam banyak pertempuran sengit dan terus berdiri tegak di atas sebidang tanah ini. Kota kuno sekali lagi berperang. Deretan cahaya besar di langit menutupi seluruh kota. Itu tampak seperti mangkuk besar yang telah dibalik. Banyak bayangan melesat di atasnya, dan fluktuasi energi spiritual yang kuat melonjak ke langit. Di luar kota yang jauh sekali, banyak sosok berdiri di udara. Energi spiritual yang kuat menyebabkan distorsi di langit. Battle City adalah medan pertempuran, dan perlahan menyebar sejauh mata memandang. Barat daya kota pertempuran. Meskipun tempat ini jauh dari kota pertempuran, perang tidak pernah berhenti sesaat pun. Kedua pasukan itu berusaha untuk saling membinasakan. Pertarungan itu sangat sengit, dan orang-orang yang terlibat bukanlah orang biasa. Kedua pasukan memiliki semangat juang yang kuat. Orang-orang di sebelah kiri memiliki baju besi kuning yang terlihat seperti baju besi emas. Mereka memegang tombak berat di tangan mereka. Semangat juang yang agung mengamuk seperti tornado di langit dan bumi. Pola emas ada di baju besi emas. Mereka adalah pasukan Kingo yang berada di bawah komando Lord Guild. Dia adalah salah satu dari 9 penguasa di wilayah Daluo. Meskipun pasukan Kingo tidak setenar pasukan Asura, pasukan Gunung Cracking, pasukan Elang Darah, atau pasukan kuat lainnya, pasukan itu cukup kuat. Itu telah membuat rekor bagus dalam pertempuran. Namun, situasi mereka saat ini tidak terlihat terlalu bagus. Lawan mereka adalah pasukan berbaju hijau, memegang pedang panjang. Aura pedang yang menakutkan mengamuk di antara langit dan bumi, dan menyebabkan langit berada dalam kondisi yang menghancurkan. Mereka adalah 3.000 pendekar dari lembah 10.000 pedang. Mereka telah mengidentifikasi diri mereka sebagai 3.000 pendekar melalui gaya unik mereka. Pasukan 3.000 pendekar adalah pasukan terkuat di lembah 10.000 pedang. Kekuatan tempurnya adalah salah satu yang terbaik di antara yang ada di 100 wilayah pertempuran. Pasukan 3.000 pendekar lebih terkenal dari pasukan Kingo. Swoosh, swoosh. Aura pedang menutupi langit dan melemahkan semangat juang pasukan Kingo. Dalam menghadapi serangan 3.000 pendekar pedang, pasukan Kingo hanya bisa bertahan. Pasukan lain dari kedua belah pihak juga bertempur, tetapi karena 3.000 pendekar telah menekan pasukan Kingo, moral pasukan dari lembah 10.000 pedang meningkat. Di sisi lain, pasukan dari wilayah Daluo terus mundur. Sosok dengan warna hijau berdiri di udara di atas 3.000 pendekar dan berkata, "Ho ho ho, Komandan Qianlong, pasukan Kingo-mu sepertinya tidak dapat bertahan lagi. Mengapa Anda tidak menyerah begitu saja dan mencegah hilangnya nyawa yang tidak perlu?" Dia membawa pedang hijau panjang di punggungnya. Dia memandang pasukan Kingo, yang mencoba melawan 3.000 pendekar pedang, dan tersenyum. Dia adalah komandan dari 3.000 pendekar pedang, Lin Qingfeng. Posisinya sebanding dengan Su Qing dan Zhou Yue di wilayah Daluo. Seorang pria kekar dari pasukan Kingo berdiri di udara dan memandang Lin Qingfeng. Dia mengertakkan gigi dan memikirkan betapa tidak beruntungnya dia. Dia baru saja membersihkan sisa-sisa, tapi 3.000 pendekar tiba-tiba muncul. Dia tahu kekuatan 3.000 pendekar pedang. Di wilayah Daluo, hanya pasukan Asura yang dipimpin oleh Su Qing dan tentara Gunung Retak yang dipimpin oleh Zhou Yue yang dapat bertahan melawannya. Beruntung tidak semua dari 3.000 pendekar pedang hadir. Jika tidak, pasukan Kingo pasti sudah dikalahkan. Bahkan saat ini, mereka hanya bisa menahan serangan itu. Qianlong mengertakkan gigi dan berteriak, "Lin Qingfeng, jangan terlalu sombong. Kekuatan tertinggi kami sedang dalam perjalanan ke sini. Ketika mereka tiba, Anda akan melihat apa yang akan terjadi dengan Anda." Petik 2. Ho ho ho, kamu telah mengingatkanku untuk segera menghabisimu, kata Lin Qingfeng sambil tersenyum. Dia membengkokkan jari-jarinya dan menunjuk ke udara. Aura pedang yang kuat berputar keluar dan menutupi wilayah itu. Itu berubah menjadi pedang yang sangat besar, dan energi spiritualnya merobek ruang menjadi terpisah. Ketika Qianlong melihatnya, dia menjadi pucat. Dia bisa merasakan bahaya besar. Dia berteriak, "Guild Divine Shield."
Ledakan. Semangat juang emas melonjak dan berubah menjadi perisai emas besar. Perisai emas itu tebal dan kokoh seperti gunung. Swoosh! Pedang besar itu tidak berhenti sesaat pun. Itu menebas keras perisai emas, dan aura pedang yang mengerikan meledak. Retak. Aura pedang mengamuk, dan ekspresi Qianlong tiba-tiba berubah. Dia melihat bahwa perisai emas telah dipecahkan oleh pedang besar itu. Oh tidak, Qianlong menjadi lebih pucat. Pasukan Qingou akan menderita kerugian besar. Lin Qingfeng tampak tenang. Saat dia hendak menghancurkan pasukan Qingou dengan pedang besarnya, dia tiba-tiba tampak tercengang. Suara guntur yang keras bergema di langit dari jauh. Ledakan. Petir gelap seperti tembakan naga yang mengamuk ke arah Lin Qingfeng. Lin Qingfeng mengerutkan kening. Dia mengubah arah pedang besar itu untuk menyerang naga petir gelap. Dong! Badai energi spiritual berkecamuk. Kekuatan tertinggi terkejut, dan mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Siapa yang menghentikan saya? Lin Qingfeng bertanya. Aura pedang tajam menyebar dan memotong awan. Dia menatap tajam ke langit dan melihat bahwa langit secara bertahap berubah menjadi gelap. Suara guntur terus terdengar. Saat suara guntur merambat di langit, suara tawa mengiringinya. Wilayah Daluo, pasukan 9 neter dari istana 9 neter. Pertempuran terakhir. Suara tawa mengiringi suara guntur, karena keduanya bergema di seluruh langit dan bumi. Kekuatan teratas, yang bertarung di wilayah ini, melihat ke langit di kejauhan. Kekuatan tertinggi di wilayah Daluo, yang merasa sedih setelah kekalahan pasukan Qingou, tiba-tiba merasa penuh harapan. Itu adalah pasukan 9 neter. Orang-orang dari istana 9 neter akhirnya telah tiba. Saya mendengar bahwa mereka mengalahkan sekte sihir. Petir. Bagus. Suara itu sepertinya berasal dari Komandan Mu Chen. Dengan dia di sekitar, kita tidak perlu takut pada Lin Qingfeng. Petik 2. Orang-orang berbisik di mana-mana. Roh dari kekuatan tertinggi wilayah Daluo semuanya telah terangkat. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, hampir semua kekuatan teratas tahu tentang pasukan 9 neter, yang bermunculan dengan kecepatan yang mencengangkan, bersama dengan komandan baru mereka, Mu Chen. Lin Qingfeng menyipitkan matanya untuk melihat ke arah mana awan gelap itu berasal. Suasananya sangat mengerikan. Pasukan berbaju hitam melesat ke arah mereka dengan semangat bertarung yang gelap. Secara tidak jelas, suara guntur yang hebat terdengar. Tentara berdiri dengan tenang di langit. Pengetatan seluruh adegan tidak bisa diremehkan. Ho ho ho, apakah itu pasukan 9 neter dari istana 9 neter? Aku sudah lama mendengar kalian semua sekarang, kata Lin Qingfeng sambil tersenyum. Dia menyipitkan matanya dan menatap tentara hitam itu. Aku telah mendengar betapa mengesankannya 3.000 pendekar dari lembah 10.000 pedang itu. Saya dapat melihat bahwa Anda telah memenuhi reputasi Anda, kata Mu Chen sambil tersenyum. Dia muncul di atas pasukan 9 neter, melihat Lin Qingfeng. Kamu pasti komandan baru, Mu Chen. Lin Qingfeng menatap Mu Chen, lalu perlahan berkata, saya telah mendengar bahwa Anda tidak hanya mengalahkan pasukan elang darah, tetapi bahkan sidang guntur sihir telah dikalahkan oleh Anda. Mu Chen tersenyum. Dia melihat pasukan Qingou yang gelisah dan berkata, Komandan Lin, situasi ini kacau balau. Mengapa tidak pergi dengan anak buahmu? Petik 2. Ho ho ho. Apakah Anda berencana untuk menyelamatkan mereka? Lin Qingfeng tersenyum mengejek. Dia dengan lembut menepuk pedang di punggungnya dan berkata, kamu bisa. Namun, Anda akan mendapat masalah. Petik 2. Meskipun Lin Qingfeng telah mendengar tentang pencapaian pasukan 9 neter, dia tidak takut pada mereka. Bagaimanapun, dia adalah komandan utama lembah 10.000 pedang. Hanya segelintir komandan yang setara dengannya di seluruh wilayah 100 pertempuran. Dan, meskipun tidak semua prajurit dari 3.000 pendekar hadir, dia yakin dan dia membenci komandan lainnya. Komandan Lin benar. Setelah mendengar ini, Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Dia tahu itu, mengingat reputasi Lin Qingfeng di wilayah 100 pertempuran, tidak mungkin menyelamatkan siapapun dari cengkeramannya hanya dengan berbicara. Jadi, karena tidak ada gunanya berbicara, dia harus menggunakan tinjunya. Sinar dingin berkumpul di mata gelap Mu Chen. Tanpa ragu, dia menginjak kakinya. Pasukan 9 neter, yang sekarang berada di bawahnya, berteriak serempak. Semangat bertarung gelap melesat ke langit, diikuti oleh suara guntur. Semangat bertarung 9 neter truk jelas jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu. Berdengung. Ketika jiwa pertarungan 9 neter meledak, Lin Qingfeng melambaikan lengan bajunya. Suara benturan pedang bergema,
dan semangat bertarung aura pedang melesat keluar. Itu seperti badai angin, mengelilingi Lin Qingfeng sepenuhnya. Komandan Mu Chen, jika Anda ingin menyelamatkan anak buah Anda, terima pukulan dari saya. Lin Qingfeng mencibir, lalu membentuk segel dengan telapak tangannya. Rasa pedang, pedang roh teratai. Swoosh! Aura pedang megah menyapu, lalu berubah menjadi pedang lotus. Pedang lotus berkembang dan berputar. Bahkan ruang di sekitarnya telah terpotong olehnya. Meskipun Sword Lotus tidak mengeluarkan suara, semua orang bisa merasakan ujung siletnya. Lin Qingfeng tidak kenal ampun. Saat dia menyerang, jelas bahwa dia telah menggunakan pukulan maut. Lin Qingfeng menatap datar ke arah Mu Chen dan menjentikkan jarinya. Pedang lotus melesat, meninggalkan bayangan di langit. Kecepatannya seperti kilat. Pedang lotus dengan cepat diperbesar di mata Mu Chen. Namun, tidak ada reaksi di wajahnya. Dia mengubah segel, menyebabkan jiwa pertarungan 9 neter yang agung melonjak keluar. Itu berubah menjadi cetakan kepalan hitam, dan kilat gelap bisa dilihat berkilauan dengan gila di atasnya. Semangat pertarungan 9 neter, pukulan petir 9 neter. Mu Chen mengeluarkan pukulan, dan cetakan tinju hitam itu melesat. Itu memukul keras Sword Lotus. Ledakan, aura pedang dan semangat juang gelap yang menyilaukan dengan petir tersapu. Lengkungan ruang angkasa terbentuk dan gelombang kejut mengamuk. Namun, kedua pasukan itu tetap tak tergoyahkan. Banyak orang melihat pertempuran di langit. Mereka kaget. Jelas bahwa serangan dari 3.000 pendekar tidak cocok untuk pasukan 9 neter. Pasukan 9 neter lebih kuat dari sebelumnya, saat mereka bertarung dengan pasukan Hawk Darah. Beberapa kekuatan teratas sangat tajam. Pada satu pandangan, mereka bisa mengatakan bahwa pasukan 9 neter menjadi jauh lebih kuat. Mereka memiliki komandan yang baik. Ketika mereka berada di bawah Cao Feng, mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu. Petik 2. Komandan Qianlong dari pasukan Qingou memandang Mu Chen dengan tatapan kompleks. Dia diam-diam mengejek Mu Chen setelah Mu Chen menjadi komandan. Dia tidak menyangka bahwa seorang pemuda dapat memiliki kemampuan yang memadai untuk peran seperti itu. Namun, serangkaian peristiwa telah terjadi hingga dia menyadari rabunnya. Pasukan 9 neter, yang tidak dikenal di wilayah Daluo, mulai menarik perhatian banyak orang. Pasukan itu sekarang mampu menangkis 3.000 pedang dari lembah 10.000 pedang, yang merupakan musuh bereputasi tinggi. Komandan, bisakah kami membantu? Seseorang dari belakang Qianlong bertanya. Qianlong menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Qingfeng bukan tandingan Mu Chen. Mereka tidak akan bertarung. Petik 2. Dia tahu bahwa, meskipun Lin Qingfeng kuat, akan sulit baginya untuk mengalahkan Mu Chen. Kecuali 3.000 pendekar datang dengan kekuatan penuh, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawan Mu Chen. Seperti yang diharapkan Qianlong, Lin Qingfeng memandangi pasukan 9 neter, yang dengan mudah membalas serangan mereka, dan mengerutkan kening. Dia akhirnya tersenyum, lalu berkata, sepertinya apa yang saya dengar itu benar. Komandan Mu Chen luar biasa. Petik 2. Terima kasih, kata Mu Chen sambil tersenyum. Sejak Komandan Mu Chen turun tangan, saya harus menunjukkan rasa hormat. Aku akan melepaskan pasukan Qingou hari ini. Saya berharap saat kita memulai perang kita, Komandan Mu Chen masih bisa tetap tenang. Lin Qingfeng menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan anak buahnya. Mu Chen mengerutkan kening saat dia melihat orang-orang pergi. Lin Qingfeng telah memenuhi reputasinya sebagai kepala komandan lembah 10.000 pedang. Dalam pertukaran pendek pukulan, dia bisa mengatakan bahwa Lin Qingfeng akan sulit untuk dipecahkan. Tidak heran lembah 10.000 pedang telah menjadi salah satu kekuatan teratas di wilayah 100 pertempuran. Mereka memang mampu, gumam Mu Chen. Dia tahu bahwa pertempuran terakhir yang akan datang akan menghancurkan bumi. Komandan Mu Chen, terima kasih. Saat Mu Chen sedang merenung, Qianlong membawa pasukan Qingou bersamanya untuk berterima kasih kepada Mu Chen. Sama-sama, Komandan Qianlong. Kami dari wilayah Daluo. Kita harus membantu satu sama lain. Mu Chen menangkupkan tinjunya dan menjawab. Lord Guild tidak menonjolkan diri di wilayah Daluo. Meskipun mereka tidak akan berterima kasih padanya karena telah membantu mereka, setidaknya, hubungan antara Istana Guild dan Istana 9 Neter akan meningkat. Qianlong, yang tampak tegas, tersenyum. Dia sedikit berterima kasih kepada Mu Chen. Dia telah melihat banyak talenta muda yang sombong. Namun, Mu Chen sama sekali tidak bangga.
Tidak heran jika Lord Nine Nether sangat memikirkannya. Karena Komandan Mu Chen ada di sini, haruskah Tuan Sembilan Nether tidak ada di sini juga? Ho, kita akan membutuhkan Lord Nine Nether untuk berada di sini untuk pertempuran terakhir, kata Qianlong sambil tersenyum. Iya, dia telah pergi menemui tiga raja. Mu Chen mengangguk dan berkata. Nine Nether adalah salah satu dari 9 Lord, menjadikannya salah satu kekuatan teratas di wilayah Daluo. Dengan demikian, dia secara alami akan terlibat dalam pertempuran terakhir. Qianlong mengangguk, dan, saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara drum yang dalam terdengar dari cakrawala yang jauh. Suara gendang dipenuhi dengan semangat juang. Itu adalah battle drum dari 100 Battle Territory. Qianlong berkata, berubah menjadi kuburan. Apa masalahnya? Mu Chen bertanya. The 100 Battle Territory akan segera memulai perang. Qianlong berseru, lalu berkata dengan suara rendah, Komandan Mu Chen, kita harus kembali ke pangkalan militer kita, cepat. Mu Chen sedikit terkejut. Mengapa 100 Battle City sangat ingin memulai perang? Bagaimanapun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan ini lebih jauh. Dia melambaikan tangannya dan berlari keluar dengan Qianlong, kedua pasukan mengikuti dari belakang. Dua garis pita melesat melintasi cakrawala seperti kilat. Suara drum dalam kuno menjadi lebih jelas. Setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh selama sekitar setengah jam, Mu Chen dan Qianlong mulai melambat. Di kejauhan, mereka bisa melihat bahwa penghalang cahaya yang menutupi 100 kota pertempuran telah terkoyak. Sejumlah besar orang berputar-putar, menutupi area seperti belalang. Bahkan cahaya dari langit diblokir oleh orang-orang. Menghadapi barisan yang menakutkan, orang hanya bisa melihat bayangan orang yang tak ada habisnya. Fluktuasi energi spiritual yang kuat melonjak ke langit, sifat kekerasan yang menyebabkan energi spiritual di langit dan bumi menjadi panas. Dua arah yang mengerikan berada dalam pertarungan head-to-head. Langit akan runtuh. Saat Mu Chen menyaksikan adegan itu, dia menghela napas dalam-dalam. Pertempuran terakhir memang mencengangkan. Tembakan besar. Di sekitar luar wilayah pertempuran 100, langit tampak suram. Kedua tentara berkumpul di sana. Arai pasukan yang tangguh berbaris maju dalam formasi yang perkasa, seolah-olah mereka akan menyelimuti langit dan bumi dengan barikade yang tidak bisa ditembus. Banyak sinar energi spiritual membumbung ke langit, melumpuhkan pergerakan udara di sekitar mereka. Ini adalah pertarungan antara dua Leviathan. Saat perang pecah, itu pasti akan mengguncang bumi. Banyak pembangkit tenaga listrik akan binasa dalam perang, dan darah yang baru tumpah akan membanjiri alam semesta dengan warna merah tua. Pemandangan yang mengerikan seperti itu akan cukup untuk membuat darah seseorang menjadi dingin. Mu Chen memimpin pasukan 9 Nether untuk bergabung dengan pasukan wilayah Daluo lainnya. Dia mengintip ke lautan jiwa di langit 100 wilayah pertempuran. Ekspresinya berubah serius. Pada saat ini, dia akhirnya tahu betapa kuatnya ratusan wilayah pertempuran itu. Jika pertempuran ini pecah, aku takut kita akan masuk ke dalam keadaan kacau dan gelap, gumam Mu Chen pada dirinya sendiri. Untuk menaklukkan 100 wilayah pertempuran, harga masih harus dibayar, bahkan jika mereka adalah wilayah Daluo yang maha kuasa. Saya khawatir tidak akan semudah itu untuk memulai perang, kata Tang Bin lembut saat dia berdiri di samping Mu Chen. Mu Chen tercekam ketakutan. Meskipun ratusan wilayah pertempuran telah membuat persiapan militer yang cukup untuk perang, mereka tidak memiliki keberanian untuk mati atas nama kehormatan. Seandainya Balai Tianxuan tidak menghasut mereka secara diam-diam, mereka tidak akan punya nyali untuk memprovokasi kita. Petik 2. Seberkas cahaya bersinar di matanya yang indah saat dia tersenyum. Jika ini terjadi pada saat-saat biasa, wilayah Daluo masih akan bersedia membayar dengan harga yang murah untuk menaklukkan 100 wilayah pertempuran. Faktanya, kita akan cepat pulih dan menjadi lebih kuat. Namun, saat ini bukan waktu yang tepat untuk memulai penaklukan. Pertempuran berburu hebat sudah dekat. Jika kita memilih untuk berperang sekarang, itu tidak akan memberi kita kabar baik. Kedua belah pihak tidak memiliki niat untuk bertarung habis-habisan dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, agak sulit untuk memulai perang. Petik 2. Mu Chen memandang Tang Bin yang percaya diri dan tidak bisa membantu tetapi mencubit batang hidungnya. Jadi, seluruh undangan untuk bertempur hanyalah fasad. 100 Battle Territory sepertinya tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Mengapa mereka memprovokasi wilayah Daluo?
Petik 2. Mereka mungkin telah membuat perjanjian dengan Balai Tianxuan, gumam Tang Bing. Senyuman segera terpampang di wajahnya lagi saat dia berkata, namun, meskipun kita tidak harus berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran ini, kegagalan hari ini tidak akan berakhir dengan mudah karena kita berada di bawah pengawasan satu terlalu banyak orang. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, 3 balok sosok bayangan muncul dari depan pasukan ratusan wilayah pertempuran. Banyak pembangkit tenaga listrik dari Hundred Battle Territory memandang dengan kagum. Di antara ketiga sosok itu, salah satunya adalah orang tua yang dibalut jubah hijau. Dia membawa sarung di punggungnya. Dia memiliki tatapan yang dingin dan tegas. Seolah-olah energi spiritual dan aura pedangnya beredar di matanya. Seseorang hanya bisa menyapu matanya, tetapi tidak ada yang berani menatap lurus ke matanya. Sementara itu, seorang lelaki tua kurus dengan jubah hitam berdiri di sampingnya. Dia tampak seperti sekantong tulang. Sekilas, dia bahkan terlihat seperti mayat kering. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh udara dingin yang suram. Agak meresahkan, seorang pria botak setengah baya berdiri di sebelah kanan. Dia tampak lemah. Dia meletakkan tangannya tepat di depannya. Meski penampilannya agak biasa, itu seandainya galaksi ada di matanya, mereka tampak sangat misterius. Saat mereka bertiga menunjukkan diri mereka, roh dari 100 wilayah pertempuran tiba-tiba terangkat. Sorakan yang memekakkan telinga bergemuruh di udara sampai-sampai langit dan tanah sedikit bergetar. Ini adalah tembakan besar saat ini dari Hundred Battle Territory. Orang tua berjubah hijau adalah pemilik lembah dari lembah 10.000 pedang. Dia dikenal sebagai elder yang menyembunyikan pedang. Dia telah mencapai Grade 7 Sovereign. Sementara itu, lelaki tua kurus itu adalah pemimpin klan dari Sekte Mayat Iblis, hantu mayat tua, orang terakhir di sana adalah pendiri langit raksasa kesedihan, penguasa kesedihan iblis. Meskipun dia berasal dari pesawat bawah, kemampuannya tidak dapat diprediksi. Aku khawatir dia mungkin yang paling sulit dibaca di antara mereka bertiga, kata Tang Bing saat matanya yang indah terpaku pada ketiga sosok itu. Setelah mendengar pernyataan terakhir Tang Bing, Mu Chen juga tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik pria paruh baya botak itu. Meskipun Lower Planets adalah tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Great Thousand World, inilah tepatnya mengapa pembangkit tenaga Lower Planets itu, yang mampu menembus belenggu sistem sosial dan keluar ke Great Thousand World, jelas merupakan hasil panen. Di dunia 1000 besar sekarang, orang paling terkenal dari alam bawah adalah Kaisar Api. Leluhur bela diri, tidak ada yang bisa melampaui kesuksesan mereka. Yang disebut Demonic Sorrow Sovereign yang berdiri di hadapannya sebenarnya dari Lower Planets. Ditambah, dia benar-benar telah menciptakan warisan yang mengesankan. Sosok seperti itu pasti memiliki kemampuan mistik. Mu Chen sedikit mengangguk. 3 tembakan besar sebanding dengan 3 raja di wilayah Daluo. Kemampuan seperti itu dianggap sudah cukup kuat. Ini menjelaskan mengapa mereka mampu mengendalikan 100 wilayah pertempuran. Hehe, teman-teman lamaku, 3 raja. Apakah kamu masih berencana untuk bersembunyi dalam kegelapan? Setelah 3 tembakan besar dari Hundred Battle Territory muncul, lelaki tua pembawa sarung berbaju hijau terkekeh. Tawanya menembus telinga semua orang di surga dan di bumi. Hehe, kita akan segera bertemu di medan perang. Kita mungkin tidak bisa berteman lagi. Petik 2. Saat ketiga raja itu muncul, roh dari wilayah Daluo sama terangkat. Hehe, menurutku wilayah Daluo sedang ribut-ribut karena tidak ada apa-apa. Yang kami lakukan hanyalah merebut beberapa kota di perbatasan. Saya tidak percaya bahwa wilayah Daluo yang maha kuasa harus melibatkan begitu banyak orang untuk menyelesaikan masalah sekecil itu. Orang tua kurus seperti mayat berkulit hitam itu terkekeh dengan parau. Kikiknya terdengar menggelegar. Selama ini menyangkut reputasi wilayah Daluo, itu tidak akan dianggap sebagai masalah kecil. Karena 100 wilayah pertempuran memiliki niat untuk memprovokasi kami, kalian semua harus membayar konsekuensinya, murid Raja Spiritual bergumam dengan acuh tak acuh. Saat tembakan besar dari kedua belah pihak sedang melakukan percakapan, seluruh tempat menjadi sunyi total, memungkinkan yang tinggi dan perkasa untuk bersaing satu sama lain. Meskipun wilayah Daluo memiliki reputasi yang mengesankan, orang-orang dari wilayah 100 pertempuran bukanlah orang lemah yang bisa diinjak sesukamu. Tetua penyembunyi pedang dari lembah 10.000 pedang tersenyum. Plus, jika dominator Anda memilih untuk tetap berada di pinggir lapangan, Anda tidak akan pernah bisa menaklukkan kami jika Anda hanya mengandalkan kekuatan ketiga rajamu.
Oleh karena itu, kupikir kalian bertiga sebaiknya mengundang dominatormu keluar ke medan perang. Petik 2. Raja Condor mengerutkan alisnya sedikit. Tatapan dingin berlama-lama di matanya. Sepertinya kamu sangat ingin melihatku. Sebelum Raja Condor bisa mengatakan apapun, suara serak tiba-tiba bergema di udara. Mengikuti gema suara itu, semua orang merasakan kekuatan yang sombong turun dari langit. Saat itu juga, keberadaannya menyelimuti sekitar 10.000 mil dari wilayah tersebut. Semua orang tercengang saat mereka melihat kehadiran untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, sinar terang yang menyilaukan datang tepat di depan ketiga raja itu. Sinar cahaya langsung menjelma menjadi singgasana emas. Sesosok yang diselimuti sinar cemerlang duduk diam di atasnya. Meskipun sosok itu tidak terlihat tinggi atau kekar, banyak pembangkit tenaga listrik di seluruh dunia terpesona oleh kehadirannya yang luar biasa. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Salam, Tuan Wilayah. Ketiga raja itu juga terkejut dengan kehadiran sang dominator. Mereka segera mengucapkan salam sebagai tanda hormat. Sementara itu, di belakang, banyak pembangkit tenaga listrik di wilayah Daluo memberi hormat dengan sangat hormat, menciptakan kekuatan yang mengejutkan dan menghancurkan bumi di sekitar mereka. Berbeda dengan momentum terintimidasi wilayah Daluo, ratusan wilayah pertempuran langsung terdiam. Mata para pembangkit tenaga listrik dipenuhi ketakutan. Mereka mengerti bahwa saat mereka berdiri di depan dominator wilayah Daluo yang misterius. Bahkan jika ratusan wilayah pertempuran mendapat dukungan dari 3 tembakan besar, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Pada saat itu, Elder yang menyembunyikan pedang menjadi kaku ketakutan, terutama ketika dia merasakan tatapan tak berperasaan mengawasinya dari singgasana. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, dia masih bisa merasakan kedinginan merayapi tulang punggungnya. Meskipun ia memiliki kemampuan penguasa kelas 7, itu masih jauh dari dominator wilayah Daluo yang sudah memiliki tingkat penguasa bumi. Hehe, dominator wilayah Daluo, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Apa kabar? Namun, sementara hati Elder yang menyembunyikan pedang diselimuti oleh rasa teror yang mengintimidasi, tawa tiba-tiba terdengar dari langit. Ruang di langit 100 wilayah pertempuran tiba-tiba terkoyak, dan sesosok tubuh keluar. Pria parubaya berpakaian hijau membawa dirinya dengan keanggunan yang luar biasa. Matanya bersinar seperti galaksi, semua orang tidak bisa membantu tetapi terpesona oleh mata yang mempesona itu. Dia berdiri di sana dengan senyum lembut di wajahnya. Namun, siapapun yang hadir dapat dengan jelas merasakan fakta bahwa kehadirannya dapat menyaingi otoritas luar biasa dari dominator dari wilayah Daluo. Elder yang menyembunyikan pedang menghela napas lega ketika dia melihat pria berbaju hijau. Dia adalah kepala Aula Tianxuan Hall, Liu Tiandao. Kata Tang Bing dengan serius saat dia menatap sosok yang turun yang kehadirannya bisa dengan mudah menekan pembangkit tenaga listrik dari kedua belah pihak. Apakah dia Liu Tiandao dari Balai Tianxuan? Jantung Mu Chen berdegup kencang. Matanya berbinar. Liu Ming adalah putranya, bukan? Akankah orang itu marah jika dia tahu bahwa saya adalah pelakunya yang membatalkan Liu Ming? Liu Tiandao, kamu akhirnya muncul. Suara dominator wilayah Daluo, yang masih duduk di singgasana, tetap tenang. Ternyata kemunculan Liu Tiandao memang sesuai dengan ramalannya. Liu Tiandao tersenyum. Matanya yang seperti galaksi terpaku pada sosok itu tetapi ada sedikit kerutan di alisnya. Berdasarkan informasi yang dia dapatkan, dominator wilayah Daluo mungkin menderita luka yang sangat parah, yang menjelaskan mengapa dia menjalani kehidupan pertapa untuk waktu yang lama. Berbicara secara logis, dia seharusnya berada dalam kondisi terlemahnya sekarang. Mengapa dia masih memiliki keberanian untuk muncul? Atau, mungkinkah dominator wilayah Daluo sebenarnya lemah di dalam meskipun penampilannya kuat? Sebuah cahaya tampak berkedip di mata Liu Tiandao. Dia segera mengangkat telapak tangannya, dan aura spiritual dari dalam dunia mulai berkumpul dengan cara yang hingar-bingar. Semua orang mengangkat kepala. Sebuah bukit warna-warni yang hanya terdiri dari aura spiritual berkumpul langsung muncul dari udara tipis. Meski bukit itu tampak biasa, sebenarnya bukit itu memiliki berat jutaan gunung tinggi. Dengan demikian, bahkan penguasa kelas 9 mungkin tidak dapat menahan kekuatan seperti itu karena terdiri dari aura spiritual yang sangat murni dari surga dan bumi. Dua dunia bergabung menjadi satu. Hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah mencapai status penguasa bumi yang dapat menggunakan taktik seperti itu, untuk dapat dengan mudah memaksimalkan penggunaan aura spiritual dari dalam dunia.
Dominator wilayah Daluo, ini hadiah untukmu. Liu Tiandao mengacak-acak lengan bajunya, dan bukit itu menghasilkan bayangan yang sangat besar saat mulai menyelimuti pembangkit tenaga listrik di wilayah Daluo. Sangat mudah untuk mengetahui apakah penampilan kuat dari dominator wilayah Daluo hanyalah topeng untuk menyembunyikan kesehatannya yang lemah. Yang harus dia lakukan hanyalah mengujinya sendiri. Jika prediksinya benar, yang pertama pasti akan berada pada kondisi terlemahnya saat ini. Karenanya, hari ini mungkin menjadi hari yang tepat untuk memusnahkan wilayah Daluo sepenuhnya. Dia memaksa wilayah 100 pertempuran untuk memprovokasi wilayah Daluo dengan motif utama dalam pikirannya. Dia ingin menekan dominator wilayah Daluo untuk mengungkapkan identitas aslinya. Bam! Saat bayangan mulai menyelimuti kerumunan, semua wajah pembangkit tenaga listrik di wilayah Daluo menjadi pucat karena ketakutan. Saat mereka dihadapkan pada serangan kekerasan seperti itu, mereka tahu bahwa mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kemampuan mereka jelas jauh dari kekuatan penguasa bumi. Jadi, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke sosok yang tetap diam di singgasana. Mu Chen juga memandang tahta dengan panik. Telapak tangannya berkeringat. Akan sangat mengerikan untuk mati dengan cara ini. Di bawah tatapan terpaku dari jutaan orang, sosok di atas tahta itu hanya mengangkat kepalanya sedikit, dan segera tampak seperti sedang menghirup udara ke dalam paru-parunya. Tiba-tiba, dunia mulai bergetar, dan bukit yang dipadatkan dengan aura spiritual berputar menjadi seberkas sinar berwarna pelangi. Sosok yang duduk di atas singgasana lalu menghisapnya ke dalam mulutnya dan menelannya sembari mendesis. Mata semua orang hampir keluar dari kepala mereka. Pertempuran. Semua orang di dunia tercengang saat mereka ternganga melihat sosok yang duduk di atas tahta. Terbukti, tidak ada yang pernah menyangka bahwa serangan mengerikan dari Liu Tiandao akan tersedot ke dalam mulutnya dengan mudah. Mu Chen benar-benar terpesona. Ada perbedaan yang sangat besar antara kemampuan penguasa bumi dan penguasa biasa. Melihat gerakan ofensif yang baru saja dilakukan oleh Liu Tiandao, jika dominator wilayah Daluo tidak memblokirnya, serangan tersebut akan menyebabkan ribuan korban di wilayah Daluo dalam sekejap mata. Kemampuannya telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga, hampir tidak mungkin untuk mengandalkan keunggulan kuantitatif untuk mengurangi kegagalan, kecuali jika mereka memiliki pengirim pasukan perang dengan pasukan yang sangat tangguh. Saat Liu Tiandao menyaksikan pemandangan ini, matanya yang cekung sedikit menyipit. Ekspresi mikro juga tampak agak serius. Meskipun dia tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya pada serangan sebelumnya, dia telah mencapai tujuan utamanya. Dia mampu melakukan serangan ofensifnya dengan mudah. Bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi dalam energi spiritual internalnya. Terbukti, dominator wilayah Daluo tidak selemah yang dia harapkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tatapan Liu Tiandao berubah sedikit dingin. Tidak mungkin informasi yang dia terima bisa saja salah. Cedera internal dominator wilayah Daluo seharusnya berkobar pada saat ini, yang akan membuatnya sangat rentan dan lemah. Namun, melihat keadaan saat ini, kemampuannya masih sekuat sebelumnya. Sepertinya pemimpin klan Liu berniat untuk bertempur bersahabat denganku. Saat pandangan Liu Tiandao bergeser sedikit, suara serak dari dominator wilayah Daluo, yang duduk di singgasana, juga bergemuruh di tempat itu. Gelombang suara nyaring yang disebabkan olehnya benar-benar telah mengubah seluruh ruang di sekitarnya. Hehe, saya baru saja menguji untuk melihat apakah dominator wilayah Daluo benar-benar telah menyempurnakan keterampilannya selama bertahun-tahun. Liu Tiandao mengayunkan lengan jubahnya dan tersenyum tipis. Pandangannya segera beralih ke medan perang yang megah, saat dia berkata, "Tapi, akan agak tidak adil jika kamu bergabung dalam pertempuran ini. Mengingat kamu, bagaimanapun juga, adalah dominator yang maha kuasa di wilayah Daluo. Balai Tianxuan memiliki ikatan erat dengan ratusan wilayah pertempuran. Jadi, jika Anda berniat untuk menindas orang-orang dengan kekuatan dan otoritas Anda, saya khawatir Balai Tianxuan tidak akan bisa hanya duduk dan menonton." Petik 2. Kalau begitu, saya tertarik untuk melihat tingkat ketahanan Balai Tianxuan. Cibir dominator wilayah Daluo, tetap duduk di singgasananya. Tidak ada tanda-tanda ketakutan dalam nada suaranya, meskipun ada gangguan dari Tianxuan Hall. Liu Tiandao tersenyum dan memelototi dominator wilayah Daluo. Mengapa dominator wilayah Daluo mengatakan hal seperti itu? Kami berdua sangat menyadari situasi yang dihadapi. Jika Anda bergerak, saya tidak akan punya pilihan selain menghentikan Anda melakukannya,
karena hanya dengan demikian saya dapat mencegah Anda ikut campur dalam pertempuran ini. Selain itu, aku masih berharap yang terbaik untukmu, bahkan jika kalian semua masih berniat untuk memulai pertempuran hidup dan mati dengan 100 wilayah pertempuran. Petik 2. Sinar yang menyelimuti tubuh dominator wilayah Daluo berkedip sedikit. Dia kemudian tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus berhenti mengatakan hal yang tidak masuk akal. Apa yang kamu inginkan? Bersiaplah untuk mengejar dan taruh semua kartu Anda di atas meja." Petik 2. Liu Tiandao tersenyum. Tidak diragukan lagi, dominator wilayah Daluo benar-benar menyenangkan untuk dihadapi. Namun, saya bukan tuan rumahnya. Anda harus mengarahkan pertanyaan itu ke 3 pemimpin dari 100 Battle Territory sebagai gantinya. Petik 2. Saat Liu Tiandao selesai berbicara, tetua yang menyembunyikan pedang dari lembah 10.000 pedang tersenyum nakal pada dominator wilayah Daluo. Dia kemudian berkata, "Melihat situasi hari ini, kedua belah pihak jelas tidak ingin bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, tapi kita tidak bisa membiarkan wilayah Daluo pulang dengan tangan kosong. Dengan demikian, 100 Battle Territory bersedia untuk mengatur pertarungan hadiah sebagai gantinya. Dengan demikian, kita akan dapat menghindari saling menyakiti, tetapi keputusan yang ringkas tetap dapat diambil. Ketika waktunya tiba, pihak yang kalah harus memberi kompensasi kepada pemenang dengan 1 juta cairan spiritual berdaulat dan 1000 kota. Bagaimana menurut Anda?" Dia menoleh untuk menjawab pertanyaannya langsung kepada dominator wilayah Daluo. 1 juta cairan spiritual berdaulat. 1000 kota. Petik 2. Ketika berita tentang jumlah pasti dari kompensasi menyebar, kerumunan menjadi heboh. Bahkan mata ketiga raja itu berbinar. Meskipun wilayah Daluo mampu menyediakan 1 juta cairan spiritual berdaulat, itu masih merupakan harga yang lumayan mahal. Harga 1000 kota juga sangat tinggi. Bahkan jika mereka membagi beberapa bagian dari wilayah Daluo, itu masih akan menjadi sakit di leher. Mu Chen tertegun. Bahkan ketika mereka telah membalikkan sekte sihir guntur, nilai jarahan yang mereka peroleh bahkan tidak sama dengan harga 200.000 cairan spiritual sovereign. Dan untuk berpikir, ratusan wilayah pertempuran menuntut 1 juta cairan spiritual berdaulat sebagai hadiah pertarungan. Ketiga raja itu menatap sang dominator wilayah Daluo. Mereka jelas menunggunya membuat keputusan akhir. Dengan semua mata tertuju padanya, dominator wilayah Daluo berhenti sejenak sebelum berbicara. Kemudian, suaranya tegas dan tegas, dia berkata, "Apa kriteria dan aturan pertarungan?" Sederhana, tetua yang menyembunyikan pedang mulai menjelaskan. Pertarungan akan dibagi menjadi 3 pertempuran, pertempuran para raja, pertempuran para tuan, dan pertempuran para komandan. Ini berarti wilayah Daluo harus mengirimkan 3 wakil, seorang raja, seorang tuan, dan seorang komandan. Demikian juga, ratusan wilayah pertempuran juga harus melakukan hal yang sama. Siapapun yang memenangkan paling banyak dari 3 pertempuran akan menjadi pemenang terakhir. Petik 2. Mengapa harus repot-repot? 3 tembakan besar dari 100 Battle Territory seharusnya membuat kita bergerak. Kami, 3 raja, akan langsung menjatuhkan kalian semua. Bukankah ini lebih mudah? Apakah kalian tidak percaya diri? Condor King mencibir. Hehe, itu akan menjadi pertarungan yang tidak berarti. Dalam acara seperti itu, kita harus memberi anggota yang lebih muda kesempatan untuk bersinar, kata tetua penyembunyi pedang dengan senyuman terpampang di wajahnya. Alis Raja Condor berkerut. Dia kemudian melihat dominator wilayah Daluo di atas tahta. Fakta bahwa lawan telah membuat langkah seperti itu jelas menciptakan beberapa ketidakpastian tentang pertarungan tersebut. Sinar di sekitar wilayah Daluo berkedip sedikit, hampir seolah-olah berhubungan langsung dengan pandangan yang berkedip-kedip yang sekarang memancar dari dominator wilayah Daluo sendiri. Setelah dia mengamati berbagai pembangkit tenaga listrik untuk sesaat, suaranya yang keras dan serak bergemuruh, "Baiklah, kita akan ambil bagian dalam pertarungan ini." Penguasa wilayah Daluo benar-benar orang yang berani. Elder yang menyembunyikan pedang tersenyum, membungkuk hormat. "Kirimkan 3 wakilmu dari 100 Battle Territory. Saya benar-benar penasaran dengan kemampuan yang dimiliki orang-orang Anda," kata dominator wilayah Daluo dengan acuh tak acuh. Elder yang menyembunyikan pedang tersenyum setelah mendengar kata-kata sang dominator. Sebelum dia bisa mengucapkan tanggapan, penguasa kesedihan iblis diam-diam dari Giant Sky of Sorrows tiba-tiba melangkah maju. Matanya yang dalam seperti galaksi menatap ke arah dominator wilayah Daluo.
Suaranya tetap monoton, izinkan saya bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat raja di wilayah Daluo. Menyaksikan bagaimana dia mengajukan diri, Elder penyembunyi pedang dan hantu mayat tua hanya tersenyum dan tidak menyatakan keberatan. Sepertinya mereka mengharapkan perkembangan seperti itu. The Demonic Sorrow Sovereign akan melakukan gerakan seperti yang diharapkan. Ekspresi Tang Bing berubah serius saat dia menatap pria botak itu. Di antara 3 tembakan besar dari 100 wilayah pertempuran, meskipun penguasa kesedihan iblis adalah orang yang paling low profile, dia ternyata juga yang paling tidak dapat diprediksi dari ketiganya. Mu Chen mengangguk ringan. The Demonic Sorrow Sovereign jelas merupakan kacang yang sulit untuk dipecahkan. Saat Demonic Sorrow Sovereign melangkah maju, Elder yang menyembunyikan pedang melambaikan tangannya lagi. Tiba-tiba, celah terbuka, dan sesosok hitam perlahan keluar dari situ. Bau busuk memenuhi udara saat sosok hitam itu muncul. Semua orang melihat ke atas, pemandangan mereka disambut oleh sosok humanoid berpakaian tipis. Tubuhnya dibalut perban hitam, persis seperti mumi. Sepertinya ada beberapa simbol aneh di perban hitam itu juga. Munculnya sosok aneh sekali lagi membuat keramaian penonton. Orang itu adalah Raja Mayat Spiritual dari Sekte Mayat Iblis. Saya pikir dia telah menghilang. Mengejutkan bahwa dia tiba-tiba muncul kembali, kata Tang Bing, tercengang. Raja Mayat Roh. Mu Chen dicekam ketakutan. Dia adalah penatua dengan posisi tertinggi di Sekte Mayat Iblis. Kemampuannya tampaknya lebih rendah hanya dari Old Course Ghost. Namun, dia menghilang beberapa tahun lalu. Bahkan ada yang mengira dia sudah mati, tapi saya rasa tidak, kata Tang Bing. Alis Mu Chen berkerut saat mendengar ini. The Spiritual Course King mengeluarkan getaran yang agak menakutkan. Aku ingin tahu pembangkit tenaga listrik mana yang akan dikirim oleh 100 wilayah pertempuran untuk pertempuran antara para komandan, kata Mu Chen pelan. Dibandingkan dengan 2 pertarungan lainnya, dia jelas lebih tertarik pada kategori ini, karena itu melibatkan ruang lingkup kemampuannya sendiri. 100 wilayah pertempuran jelas akan memilih komandan terkuat mereka, jelas. Pemimpin mereka yang paling kuat tidak lain adalah 3 dinamis, Lin Qingfeng dari Lembah 10.000 Pedang, Momo dari Sekte Mayat Iblis, dan Qin Bei dari Langit Raksasa Kesedihan. Di antara ketiganya, Lin Qingfeng adalah yang paling terkemuka, Mo Chen yang paling licik, dan Qin Bei adalah yang paling low profile, kata Tang Bing. Mu Chen menggerutu, lalu menganggukkan kepalanya. Namun, jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Dalam pertempuran antara para komandan ini, aku ragu wilayah Daluo akan mengirimmu sebagai perwakilan. Tang Bing tersenyum sambil melirik Mu Chen. Dia melanjutkan, saya tidak mencoba menghujani parade Anda. Hanya saja Su Qing dan Zhou Yue memiliki latar belakang yang lebih baik daripada Anda. Meskipun Anda telah naik pangkat dalam rentang waktu yang sangat singkat, mereka masih tampak lebih dapat diandalkan di mata anggota lainnya. Jadi, kemungkinan besar pihak dominator akan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi perwakilan. Petik 2. Mu Chen mengusap hidungnya dan tersenyum. Su Qing dan Zhou Yue juga sangat kuat. Saya tidak akan mengeluh jika mereka dipilih sebagai perwakilan. Setidaknya aku tidak perlu mempertaruhkan nyawaku dalam pertempuran. Petik 2. Saya senang Anda tetap berpikiran terbuka. Namun, kami semua tahu bahwa kamu sama kuatnya dengan mereka. Tang Bing menghiburnya dengan senyuman yang membesarkan hati. Mu Chen menggelengkan bahunya dan mengangkat kepalanya. Elder yang menyembunyikan pedang melambaikan tangannya sekali lagi. Kali ini, pembangkit tenaga listrik tingkat komandan akan dipilih untuk mewakili wilayah 100 pertempuran. Di belakang, 3 sosok turun dari langit. Salah satunya adalah Lin Qingfeng, yang sebelumnya pernah ditemui Mu Chen. Yang lainnya, bernama Momo, berpakaian hitam dari atas sampai ujung kaki. Di paling kiri, sosok ketiga, adalah laki-laki kurus dengan jubah hijau tua. Mu Chen mengira ini kemungkinan besar adalah Qin Bei, komandan paling rendah hati di antara mereka bertiga. Saat Elder penyembunyi pedang melambaikan tangannya, Lin Qingfeng dan Mo saling melirik. Wajah mereka tampak seperti sedang cemberut. Mereka kemudian mundur selangkah, memberi jalan bagi Qin Bei, yang matanya sedikit tertutup. Terbukti, mereka telah memilih Qin Bei untuk mewakili mereka sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat komandan. Mereka sebenarnya telah memilih dia. Saat Tang Bing menyaksikan momen ini, alisnya yang melengkung sedikit bergerak. Meskipun anggota Giant Sky of Sorrows selalu tidak menonjolkan diri, mereka jelas yang paling sulit untuk dihadapi. Hehe,
Dominator wilayah Daluo, kami telah memilih perwakilan kami untuk 100 wilayah pertempuran. Saya ingin tahu, 3 peserta mana yang akan Anda kirim untuk berperang? Tanya lelaki tua yang menyembunyikan pedang itu sambil tersenyum. Semua mata tertuju pada dominator wilayah Daluo sekali lagi. Sinar di sekelilingnya mulai berkedip sedikit lagi. Dia duduk di singgasana dan berkata dengan tenang, Raja yang tidur. Di antara 3 raja, Sleeping King yang tampak grogi membuka matanya dan menatap Demonic Sorrow Sovereign, yang berdiri di kejauhan. Dia hanya tersenyum sebentar, lalu menganggukkan kepalanya. Terbukti, wilayah Daluo membutuhkan Sleeping King yang sama misteriusnya untuk berurusan dengan Demonic Sorrow Sovereign. Tuan Asura, sang dominator wilayah Daluo berbicara lagi. Pilihan kandidat masih sesuai dengan harapan semua orang, karena Lord Asura masih dianggap yang paling kuat di antara 9 bangsawan. Setelah memilih Tuan Asura, dominator wilayah Daluo berhenti sejenak, saat tatapan semua orang beralih ke Su King dan Zhou Yue. Keduanya tidak terganggu, ekspresi mereka tetap tenang dan sepertinya tidak terpengaruh oleh kejadian di sekitar mereka saat ini. Sang dominator wilayah Daluo mengetukkan jari-jarinya ke singgasana. Matanya yang tajam menyapu Su King dan Zhou Yue. Akhirnya, dia tiba-tiba berpaling dari mereka untuk menatap langsung ke arah Mu Chen, yang saat ini sedang menutup mata. Mu Chen, semua orang terkejut dengan keputusan itu. Bahkan Nine Nether, yang berdiri di dekatnya, sangat tercengang. Terbukti, tidak ada yang menyangka bahwa dominator wilayah Daluo benar-benar akan memilih yang paling tidak berpengalaman di antara barisannya. Kelas 8 Sovereign, Mu Chen. Saat suara dominator of Daluo bergema, kerumunan besar itu sejenak terdiam sebelum keributan bisikan yang tak tertahankan pecah. Semua orang tercengang dan menatap Mu Chen, yang sama-sama tercengang. Su King dan Zhou Yue terkejut sesaat, dan kemudian mereka saling memandang. Bibir mereka bergerak, tetapi mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, karena mereka tidak berani melawan pilihan dominator of Daluo. Meskipun mereka tidak berbicara, mata mereka mengungkapkan kecurigaan mereka. Mereka telah menyaksikan bentrokan antara Mu Chen dan Wu Tian sebelumnya, oleh karena itu, mereka tahu bahwa ada lebih banyak pria muda daripada yang terlihat. Namun, Mu Chen memang bergantung pada semangat juang pasukan 9 Nether selama pertempurannya dengan Wu Tian. Tetapi dalam pertarungan yang akan datang, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi meragukannya. Saat kehebohan menyebar, tidak hanya kerumunan itu tercengang, tetapi bahkan Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan mulutnya terbuka. Dia memandang Tang Bing di sampingnya, yang wajahnya sama terkejutnya. Terbukti, dia tidak pernah bisa membayangkan Mu Chen dipilih oleh dominator Daluo. Meskipun banyak yang menyatakan ketidakpercayaan mereka, otoritas komando dominator dari Daluo adalah mutlak, dan tidak ada yang berani menolak. Keheningan setelah keributan yang gelisah menciptakan kontras yang luar biasa. Nine Nether memberi Mu Chen tatapan aneh. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya menangkupkan tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya dan berkata, Tuanku, Mu Chen masih belum berpengalaman. Bukankah terlalu berisiko untuk mengirimnya? Petik 2. 3 pertempuran yang akan datang sangatlah penting, dan setiap kandidat yang terpilih akan mendapat tekanan yang sangat besar. Jika mereka menang, semua akan baik-baik saja, tetapi jika mereka kalah, tekanan yang harus mereka tanggung tidak akan ringan. Meskipun Nine Nether juga berharap Mu Chen bisa bersinar dalam pertarungan ini, dia tidak bisa membiarkan dirinya menempatkan Mu Chen dalam bahaya seperti itu. Mendengar ini, dominator dari Daluo melambaikan telapak tangannya dan berkata dengan senyum santai, jangan khawatir. Dia akan melakukannya. Petik 2. Atas desakan dominator of Daluo, Nine Nether tidak melawan lagi. Namun, dia masih memiliki ekspresi penasaran di matanya yang elegan. Dia masih tidak bisa mengerti mengapa dominator dari Daluo begitu tertarik pada Mu Chen. Logikanya, dengan level kekuatannya pada saat ini, Mu Chen seharusnya tidak memiliki hak untuk diperhatikan oleh dominator dari Daluo. Kerumunan itu tetap diam ketika mereka melihat ini. Kata dari dominator of Daluo adalah mutlak. Karena dia telah ditentukan dalam pilihannya, tidak ada satu jiwa pun yang berani melawannya. Jadi, pencalonan dalam pertempuran komandan jatuh ke pundak Mu Chen begitu saja. Master kuat yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Daluo saling memandang, masing-masing dari mereka menghela nafas dalam hati. Sekarang mereka hanya bisa berharap bahwa mereka memenangkan 2 pertandingan pertama,
karena hasil Mu Chen tidak akan menjadi masalah saat itu. Menghadapi desahan yang tak terhitung jumlahnya dan tatapan aneh, Mu Chen hanya bisa mengerutkan bibirnya. Dia sama-sama tidak peduli tentang saraf mana di Dominator of Daluo yang rusak, menyebabkan dia bersikeras mengirim Mu Chen. Hehe, sepertinya Dominator Daluo telah memilih kandidatnya. Tetua penyembunyi pedang tertawa. Dia melirik Sleeping King yang mengantuk, dan ketakutan muncul di matanya. Dia jelas mengerti bahwa Raja Tidur adalah yang paling tak terduga di antara tiga raja. Kemudian dia menatap Tuan Asura. Dia mengenakan baju besi dan tanpa ekspresi. Tapi di bawah matanya yang tampak damai, pembantaian yang mengerikan sedang terjadi, dan mereka yang melihatnya gemetar ketakutan. Di antara 9 penguasa wilayah Daluo, Tuan Asura tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Dikatakan bahwa jika kekuatan tertinggi akan dipromosikan menjadi raja, itu pasti adalah Tuan Asura. Akhirnya, lelaki tua itu mengarahkan pandangannya pada Mu Chen, dan dia langsung terkejut. Kelas 2 Sovereign, kapan komandan wilayah Daluo menjadi begitu lemah? Sepotong keraguan melintas di mata tetua penyembunyi pedang, tapi dia tidak menunjukkannya. Dia hanya tertawa, karena para kandidat telah dipilih. Biarkan Dominator dari Daluo memutuskan urutan pertempuran. Dominator of Daluo bersinar dengan cahaya yang terang, dan kemudian dia melihat ke arah Sleeping King. Yang terakhir berjalan keluar tanpa tergesa-gesa dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita mulai dengan yang terkuat." Dengan lompatan, sosoknya muncul tinggi di udara, dan dia melihat ke Demonic Sorrow Sovereign yang berkata, "Ada rumor bahwa kamu menerobos belenggu dunia dan merupakan seorang jenius yang luar biasa. Saya merasa terhormat bisa menyaksikannya hari ini." Petik 2. The Demonic Sorrow Sovereign tertawa, dan sosoknya berdesir dan menghilang dengan menakutkan. Kemudian, seperti gelombang air, dia muncul di hadapan Raja Tidur. Saya juga pernah mendengar tentang saraf impian besar saudara Meng yang memungkinkan meditasi dalam kondisi setengah tidur. Teknik yang sangat menarik. Mudah-mudahan, saya akan belajar banyak dari Anda hari ini. Penguasa kesedihan iblis berbicara perlahan sambil menatap Raja Tidur dengan matanya yang tampak seperti dua galaksi. Kata-katamu terlalu baik. Dengan tawa, rasa kantuk dan pening yang biasa menghilang dari mata Raja Tidur dan digantikan oleh kilatan cahaya yang tajam. Dengan lambaian lengan bajunya, langit biru tampak seperti bengkok. Kemudian, tekanan energi spiritual yang mengerikan cukup besar untuk meremukkan langit yang menutupi langit dan bumi. Bang! Bang! Di atas langit, semua lapisan awan meledak dan hancur, dan ruang angkasa itu sendiri sepertinya berputar. Retakan keras menyebar ke seluruh angkasa. Saat Raja Tidur menangkap udara, retakan spasial kehitaman muncul di telapak tangannya seperti ular kecil yang merayap. Hanya mereka yang memiliki mata bijak yang tahu betapa berbahayanya kekuatan ular kecil yang terbentuk dari retakan spasial itu. Itulah kekuatan ruang. Great Eight Sovereign, kontrol spasial. Di antara langit dan bumi, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menghirup dengan tajam. Membengkokkan ruang sesuai keinginan adalah prestasi yang hanya bisa dicapai oleh penguasa kelas 8. Jelas sekali, Sleeping King telah mencapai kelas 8. Di belakang, saat Condor King dan Spiritual Pupil King sedang menonton adegan ini, mereka hanya bisa tersenyum. Sepertinya Sleeping King yang memimpin. Sementara mereka berdua telah memenuhi persyaratan untuk menjadi penguasa kelas 8, mereka masih jauh dari benar-benar memasuki gerbangnya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Raja Tidur. Tang Bing tanpa sadar mengeluarkan kata-kata pujian. Menurut pengetahuannya, terakhir kali tiga raja menunjukkan kehebatan mereka, kekuatan mereka berada di sekitar penguasa kelas 7. Sekarang, jelas bahwa pengetahuannya sudah ketinggalan zaman. Mu Chen mengangguk sedikit sebagai jawaban. Dia melihat siluet yang berdiri tegak di langit. Kekuatan yang berasal dari tubuhnya benar-benar mampu melenyapkan langit dan bumi. Berfokus pada tatapan kaget dan kekaguman yang tak terhitung jumlahnya, Sleeping King memberikan senyuman nakal kepada Demonic Sorrow Sovereign, dan dengan jentikan jarinya, ular hitam kecil di tangannya menghilang dengan cara yang aneh. Boom. Pada saat inilah ruang di sekitar penguasa kesedihan iblis tiba-tiba kejang, segera diikuti oleh air mata di ruang angkasa. Retakan spasial, hitam dan ganas, mulai terwujud, seperti gunting yang memotong ruang, terbang menuju penguasa kesedihan setan tanpa ragu-ragu. Sementara jenis serangan itu bukanlah salah satu yang mengemas energi spiritual yang menghancurkan bumi, itu jauh lebih ganas daripada benturan energi spiritual.
Kekuatan yang tertanam di dalam celah spasial bisa langsung memotong penguasa kelas 5 menjadi beberapa bagian. Yang terpenting, individu normal tidak pernah bisa menghindari serangan itu. Secepat yang bisa dilakukan, tidak ada yang bisa berlari lebih cepat dari penghancuran ruang. Retakan spasial merobek ruang terpisah, tetapi ekspresi demonik Sorrow Sovereign tenang. Dia hanya mengulurkan tangan di depan dirinya dan tersenyum tipis. Ruang di sekitarnya terpelintir sekaligus, dan retakan spasial yang sama ganasnya menyebar darinya dan bentrok dengan retakan yang mengelilinginya. Krik, sial, suara-suara tipis bergema di udara. Saat retakan spasial bertabrakan satu sama lain, mereka hanya membatalkan satu sama lain dan menghilang dalam kepulan asap. Mereka tidak menyebabkan gelombang kejut yang menghancurkan. Kontrol spasial, bahkan demonik Sorrow Sovereign telah memasuki kelas 8. Beberapa seruan muncul dari kerumunan. Siapapun yang melihat peristiwa tersebut akan melihat bahwa demonik Sorrow Sovereign menggunakan teknik yang sama untuk meredakan serangan retakan spasial. Jelas, penguasa kesedihan iblis telah mencapai kemampuan penguasa kelas 8. Orang ini, dia benar-benar individu yang kuat yang telah menghancurkan belenggu dunia, kata Tang Bing sambil mengerutkan alisnya. Sepertinya untuk menentukan pemenang, pertempuran yang sulit harus terjadi. Wajah Mu Chen sangat serius. Tidak heran jika demonik Sorrow Sovereign dipilih sebagai lawan dari individu yang kuat dan setingkat raja. Sepertinya mereka menyembunyikan banyak dari kemampuan mereka juga. Penguasa kelas 8 ini harus dianggap sebagai yang terkuat di antara tiga besar wilayah pertempuran 100. Menarik. Setelah lama absen, saya harap saya tidak berkarat. The Sleeping King tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum ketika melihat kejadian itu. Sorot matanya mulai menajam. Lawan ini layak mendapatkan perhatian penuhnya. Aku menantikan pelajaranmu, Brother Meng, demonik Sorrow berkata sambil tersenyum, tapi matanya tanpa emosi. Raja Tidur Balas tersenyum dan dengan lembut menutup matanya. Saat kelopak matanya tertutup, ruang lebar di belakangnya mulai berputar dan berputar. Seolah-olah daerah itu telah berubah menjadi lubang hitam, dengan panik melahap energi spiritual di langit dan bumi. Saat energi spiritual berubah menjadi sinar pelangi dan berkumpul di daerah itu, sosok raksasa beberapa puluh ribu kaki secara bertahap terbentuk. Sosok itu duduk bersila di kehampaan, seluruh tubuhnya tertutup cahaya yang menyilaukan. Tapi itu bukan proyeksi belaka. Saat cahaya mengalir di antara keduanya, sosok itu menjadi tubuh sungguhan, raksasa sungguhan. Selanjutnya, naga emas raksasa tampak berputar-putar di atas sosok itu. Naga raksasa itu tetap berada di atas sosok itu dengan kepala terangkat tinggi, seolah ingin melahap langit dan bumi. Ketika sosok mengerikan itu muncul, seluruh langit bergetar dan berguncang, seolah tidak bisa menahan tekanan sosok itu. Mengaum, naga emas raksasa itu meraung di langit, dan suaranya bergema di langit. Gelombang suara emas menyapu. Saat itu juga, langit dan bumi hancur berantakan. Di bawah, Mu Chen menatap sosok besar dan naga emas raksasa di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini, tubuh langit naga langit? Tubuh surgawi naga langit, peringkat 70 di antara 99 tubuh surgawi berdaulat.